surat As-Sajdah ayat 7 sampai ayat 9. Pertama, ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia pertama adalah dari tanah, dan keturunan Adam dari sari pati tanah. Kemudian Allah meniupkan roh milik Allah, wa nafakha fihi min ruh, wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Mungkin ini yang kita bahas. Allah karuniakan kepada kita sam'a, adalah pendengaran. Absara adalah penglihatan. Afidah adalah hati untuk bisa merasa. 3 hal yang menjadi modal dasar bagi hidup yang akan menentukan perilaku kita. Dan ini juga yang dipelajari saat ini Bapak dan Ibu dalam Neuro-Linguistic Program atau disingkat dengan NLP, membahas hal yang seperti ini. Yakin kita benar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqnatiba'ah wa arinal batila batila warzuqnatinabah. Doa kita seperti itu Bapak dan Ibu. Tetapi ketika kebenaran itu mau kita laksanakan, bisa tidak ya? Saya pingin bangun di tengah malam, saya pingin sholat ke masjid, saya pingin membaca Al-Quran, saya pingin beribadah, saya pingin berinfak. Lanjutkan Bapak dan Ibu, jangan ada lagi tapinya. Tapinya itu yang memblokirnya. Karena doa kita itu sudah jelas, tujuan kita sudah jelas. Mau menuju yang baik, mau mengerjakan yang positif, sudah jelas. Waswasil khannas. Tapi hari ini Bapak dan Ibu, kita yakin Bapak dan Ibu, bahwa modality kita itu yang Allah berikan kepada kita, di samping fitrah yang telah Allah berikan, 3 modal yang ada dalam diri kita: sensor visual, sensor auditory, sensor kinestetik atau rasa. Sesungguhnya pengulangan-pengulangan yang setiap saat kita lakukan, sholat 5 waktu, ini pengulangan, repetition, adalah untuk membangkitkan terus. Tapi bagaimana kita merasakan itu semua? Harus kita rasakan dengan 3 modality tadi. Ketika sholat kita fungsikan pendengaran kita fungsikan penglihatan kita, pasif kita fungsikan juga hati kita. Kalau engkau tidak bisa melihat, engkau merasa dilihat oleh Allah, ini kita memfungsikan maksud kita mendengarkan bahwa seolah Allah menjawab doa kita membayangkan, kita merasakan kedamaian bersama dengan Allah. Dan ketika 3 hal ini berfungsi dengan baik Bapak dan Ibu, inilah pengulangan-pengulangan yang akan merubah perilaku, sehingga sholat itu dikatakan sebagai karakter building, membangun karakter kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جلسه من سلالة ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون صدق الله العظيم. Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Hakim yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah. Segala keagungan, kemuliaan, kebesaran kepunyaan Allah. Bersyukur tidak henti-hentinya. Begitu banyak nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai kita Allah bangunkan pada pagi hari tadi. Sudahkah Bapak dan Ibu mencoba sedikit bicara dengan diri sendiri ataupun bicara kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau masih bangunkan hamba pada pagi hari ini ya Allah. Kita dibangunkan kepada Ibu, bukan kita bangun sendiri, tapi Allah yang membangunkan kita. Sehingga kita berdoa kepada Allah, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah bangunkan kita pada pagi hari ini, Allah izinkan kita untuk menginjak bumi milik Allah, untuk menikmati cahaya matahari kepunyaan Allah, untuk melihat dan memandang keindahan-keindahan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa kita mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an, bacaan imam yang begitu indah yang kita dengarkan di setiap masjid-masjid di mana kita sholat berjamaah, di Masjid Al-Hakim dan masjid-masjid yang lainnya. Suara-suara yang indah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dengarkan. Bapak Ibu, kita juga bersyukur Allah masih memberikan rasa bagi kita semua, sehingga kita pun merasakan nyaman dan damai dalam hidup ini. Kita merasa damai dan nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk kita duduk di masjid ini, kita merasakan kedamaian dan ketentraman batin kita. Begitu juga keindahan apa yang kita lihat di masjid ini, begitu menyejukkan, begitu menenangkan hati kita. Ditambah lagi kita baru saja melaksanakan salat subuh berjamaah. Bapak Ibu, sudahkah terasa saat ini Bapak dan Ibu kedamaian batin kita setelah kita bicara kepada pencipta langit dan bumi, kita bicara kepada Allah dalam salat kita, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala komitmen kita dalam menatap kehidupan ini. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Begitu kita menyerahkan sepenuhnya hidup ini. Semuanya hidupku, matiku hanya untukmu ya Allah, persembahkan. Betapa Bapak dan Ibu merasa lapang jiwa ini
ketika kita betul-betul menyampaikan komitmen itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh jiwa dan raga kita. Kemudian duduk antara dua sujud, 8 doa telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rasanya Bapak dan Ibu, kalau kita menghayati doa itu dengan sepenuh hati kita, rasanya sudah cukup, lapang hidup ini. Kali lagi Bapak dan Ibu, sudahkah Bapak dan Ibu rasakan apa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita dan dalam doa-doa yang kita panjatkan ba'da salat kita bersama imam kita. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan upaya kita, usaha yang kita lakukan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semakin melapangkan diri kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat dan dekat kepada Allah sampai waktunya nanti kita dipanggil oleh Allah. Tak ada yang lain yang keluar dari lisan kita kecuali adalah kalimat la ilaha illallah, karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat bering salam selalu kita mohon kepada Allah, kiranya tercurah untuk kekasihnya Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tadi kita bacakan surat As-Sajdah ayat 7 sampai ayat 9. Pertama, ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia pertama adalah dari tanah, dan keturunan Adam dari sari pati tanah. Kemudian Allah meniupkan roh milik Allah, wa nafakha fihi min ruhi, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Mungkin ini yang kita bahas. Kalau yang dari tanah sudah pasti kembali kepada tanah. Yang dari Allah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyempurnakan diri kita. Allah memberi kita pendengaran, sam'a wal absar wal afidah. Ada 3 hal Bapak dan Ibu yang merupakan modal, yang merupakan titipan Allah kepada kita, yang harus kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk menatap kehidupan ini sampai akhir hayat kita, hidup kita, untuk memaksimalkan, memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita. 3 hal ini dulu yang kita bahas Bapak dan Ibu pada kesempatan ini. Allah karuniakan kepada kita sam'a, adalah pendengaran. Absara adalah penglihatan. Afidah adalah hati untuk bisa merasa. Dan juga ada 2 perasa lainnya, yaitu indera penciuman dan rasa secara lisan kita. Jadi ada namanya, kita menyebutkan dengan panca indera. Itu ada di dalam diri kita, berfungsi di dalam diri kita, semuanya berfungsi. Kalaupun tidak ada yang berfungsi, mungkin Allah berikan fungsi yang lain melebihkan dari fungsi yang tidak ada. Kalau mungkin ada saudara-saudara kita yang Allah takdirkan mungkin matanya bisa melihat, Allah lebihkan. Fisiknya mungkin tidak bisa melihat, cuman absaranya melihat, hatinya melihat, jiwanya mendengar. Mungkin telinganya tidak mendengar, tapi hatinya tidak buta. Ini kepada dia. Dan semua Allah berikan kepada kita semua.
ketiga hal ini Bapak dan Ibu. Ada namanya visual, ada namanya auditory atau pendengaran, ada yang namanya rasa atau kinestetik namanya, yang ada dalam diri kita. Jadi kita tiga hal itu Bapak dan Ibu, ini merupakan modal yang Allah berikan kepada kita, kepada seluruh manusia. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan Bapak dan Ibu. Yang Bapak dan Ibu lihat hari ini, saya duduk di sini. Yang Bapak Ibu mendengarkan apa yang saya sampaikan hari ini. Yang Bapak dan Ibu merasakan sentuhan-sentuhan jika ada dalam hati Bapak dan Ibu. Ini semuanya disensor atau difilter oleh tiga yang ada di dalam diri Bapak dan Ibu tadi. Dia masuk melalui panca indera, melalui telinga, melalui perasaan, kemudian dia disensor. Dia masuk, kalau yang sekarang kelihatannya dalam alam sadar Bapak dan Ibu mendengarkan semuanya ini, melihat semuanya ini dan merasakan semuanya ini, dia masuk ke dalam alam bawah sadar. Ketika Bapak dan Ibu mengangguk-angguk mendengarkan apa yang sampaikan sekarang ini, itu dia masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Kepikiran bawah sadar Bapak dan Ibu. Dia akan tersimpan di situ. Masuk ke dalam memori kita. Ini prosesnya. Saya ingin menyampaikan ini. Begitu kehebatan Allah ciptakan. Sensor yang ada. Sama dengan komputer. Dia masuk. Masuk, dia terekam. Menjadi program di dalam diri Bapak dan Ibu semua. Ketika dia telah masuk ke pikiran bawah sadar kita. Iya Bapak dan Ibu? Iya Bu? Ketika Bapak dan Ibu mengangguk mengatakan iya, yes, seperti itu. Dia sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Dia akan tersimpan dan terprogram. Tapi sebelum masuk tadi Bapak dan Ibu, ketika filter tersensor tadi, ada pertempuran juga di situ. Ada penolakan juga di situ. Dan tidak selamanya harus dia masuk. Tapi ada kritikal areanya. Benar tidak ini? Benar tidak ini? Benar tidak ini apa yang disampaikan? Kalau dalam agama kita namanya ketika keraguan itu datang, ini waswasil khannas. Ketika kebenaran itu disampaikan, ketika kita yakin, karena di dalam diri kita ada namanya belief system. Ini yang paling satu lagi. Tadi saya sampaikan ada tiga ya. Ada visual, ada auditory, ada kinestetik. Dan ada satu hal lagi yang Allah implankan ke dalam diri setiap manusia. Allah implankan ke dalam jiwa setiap manusia. Jiwa Bapak dan Ibu, jiwa saya, jiwa siapapun juga. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna anha ghafilin. Perjanjian primordial dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap jiwa manusia. Allah memercikkan di situ sifat-sifat Asmaul Husna. Kekaguman kepada Allah yang memiliki 99 asma Allah. Ini fitrah manusia. Ini fitrah kita semua.
ketika sensor tadi bisa kita atasi Bapak dan Ibu, dia masuk, yang keluar itu adalah fitrah kita, kebaikan dan kebaikan, hal-hal yang positif dalam hidup kita. Tapi ketika kena sensor tadi, dia terganggu, terblokir. Yang memblok ini banyak Bapak dan Ibu. Kebaikan, bisa saja pengalaman-pengalaman masa lalu, sehingga hal yang baik yang harus kita lakukan, dia terblok. Sehingga bahasa kita, ketika kita sudah yakin ini betul ya, tapi bisa tidak ya, ada di dalam diri kita, apa benar ya ini blokirnya. Tapi kita bisa mensobek-sobek, meremas-remas blokir tadi, mencampakkan ke dalam sampah, maka yang keluar adalah fitrah tadi, Allah kebaikan-kebaikan tadi. Dan ketika itu dia terrefleksi dalam hidup kita, itulah yang dikatakan perilaku itu Bapak dan Ibu, yang kita dalam bentuk verbal maupun dalam bentuk non-verbal. Dan bentuk verbal inilah dengan kata-kata. Ketika kata-kata kita yang kita keluarkan menyenangkan semua orang, ketika kata-kata kita membahagiakan semua orang, ketika kata-kata kita memberikan optimis semua orang yang di hadapan kita, inilah qaulan. Ada 6 qaulan dalam agama kita. Qaulan sadida, qaulan ma'rufah, qaulan bayyinah, dan qaul. Kemudian diikuti dengan gestur yang baik, perilaku yang baik, sikap yang baik. Inilah perilaku Bapak. Jadi kita semua Bapak dan Ibu dibentuk oleh faktor lingkungan. Apa input yang masuk melalui visual kita, melalui pendengaran kita, rasa yang masuk, dan inilah yang akan membuat perilaku kita. Mulai dari anak-anak, mulai dari kecil, 0 sampai 7 tahun Bapak dan Ibu, dia merekam semua. Tidak ada kritikalnya di situ. Masuk 100% apa yang disampaikan. Makanya mau dijadikan anak kita, mau kita kan baik, semuanya ada tergantung dari orang tuanya. 0 sampai 7 tahun. 7 sampai 14 tahun ini sudah anak-anak kita sudah mulai harus, karena sudah ada mulai kritikal sedikit. Ada pemberontakan. Di situ sudah ada, di situ dia kita berikan role model dari orang tuanya untuk membentuk kepribadiannya. Kemudian 14 sampai 21 tahun ini anak-anak kita sudah menjadi sahabat bagi kita. Tidak bisa lagi kita menganggap dia sebagai orang yang harus kita role modelkan dengan aturan-aturan, tapi adalah dijadikan sebagai sahabat yang baik. Bagaimana dialog kita sebagai berdialog dengan sahabat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tadi kita bacakan surat As-Sajdah. 3 hal yang menjadi modal dasar bagi hidup, yang akan menentukan perilaku kita. Dan ini juga yang dipelajari saat ini Bapak dan Ibu dalam Neuro Linguistic Program atau disingkat dengan NLP, membahas hal yang seperti ini. Bagaimana otak kita memprogramkan hal yang positif untuk hidup ini. Kemudian bagaimana nilai-nilai yang ada dalam diri kita bisa muncul. Inilah sehingga apa yang ingin kita tuju dalam hidup kita ini bisa tercapai adalah ketika kita yakin dan optimis. Bagi kita orang yang beriman kepada Dia, orang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan yang pertama adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada yang mustahil dalam hidup ini kecuali adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu Bapak ini. Ini fondasinya, spiritualnya. Kemudian inilah yang diolah oleh otak kita. Dan ketika hal-hal yang baik, hal yang positif yang sudah yakin kita benar,
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Doa kita seperti itu Bapak dan Ibu. Tetapi ketika kebenaran itu mau kita laksanakan, bisa tidak ya? Saya pingin bangun di tengah malam. Saya pingin sholat ke masjid. Saya pingin membaca Al-Quran. Saya pingin beribadah. Saya pingin berinfak. Lanjutkan Bapak dan Ibu. Jangan ada lagi tapinya. Tapinya itu yang memblokirnya. Karena doa kita itu sudah jelas, tujuan kita sudah jelas. Mau menuju yang baik, mau mengerjakan yang positif, sudah jelas. Waswasil khannas. Ini Bapak dan Ibu. Ini kendala kita dalam kehidupan kita. Tapi hari ini Bapak dan Ibu, kita yakin Bapak dan Ibu, bahwa modality kita itu yang Allah berikan kepada kita, di samping fitrah yang telah Allah berikan, 3 modal yang ada dalam diri kita. Sensor visual, sensor auditory, sensor kinestetik atau rasa. Dia akan menyensor dengan baik ketika kita yakin yang benar itu benar, yang salah itu salah. Ini kuncinya Bapak Ibu, sesuai dengan doa kita. Yakin yang benar itu benar, yang batil itu batil. Sehingga kita hanya menuju yang kepada kebenaran. Sehingga Bapak dan Ibu, pengulangan-pengulangan yang setiap saat kita lakukan. Sholat 5 waktu, ini pengulangan, repetition. Adalah untuk membangkitkan terus. Tapi bagaimana kita merasakan itu semua? Harus kita rasakan dengan 3 modality tadi. Ketika sholat kita fungsikan pendengaran kita fungsikan penglihatan kita, pasif kita fungsikan juga hati kita. Kalau engkau tidak bisa melihat, engkau merasa dilihat oleh Allah, ini kita memfungsikan basir kita. Kita mendengarkan bahwa seolah Allah menjawab doa kita. Kita membayangkan. Kita merasakan kedamaian bersama dengan Allah. Dan ketika 3 hal ini berfungsi dengan baik Bapak dan Ibu, inilah pengulangan-pengulangan yang akan merubah perilaku, sehingga sholat itu dikatakan sebagai karakter building, membangun karakter kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 6 qaulan itu sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam. Qaulan ma'rufan, qaulan sadidan, qaulan masyura, qaulan kariman, qaulan balighan, dan qaulan layyinan. Mari Bapak dan Ibu yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri nikmat Allah, terutama 3 hal yang Allah berikan kepada kita. Kita memanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kita semakin dekat, semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita komunikasikan sesama kita, hablum minan nas, tidak hanya untuk dunia kita Bapak Ibu, tapi kita sandarkan tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan baik kita, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita bernegosiasi dalam dunia ini, dalam kehidupan kita ini, negosiasinya adalah untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada makhluk adalah wujud cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bisa menyatakan cinta kepada Allah kecuali berkhidmat sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mari kita amalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.